Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat berjumpa kembali ya Bu ya untuk kebaktian rumah tangga tanggal 10 Juni saat ini. Untuk Bapak, Ibu sekalian, Oma, Opa, anak-anakku, kalau sudah siap kita akan bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan kebaktian kita. Mari kita bersaat teduh. Selesai. Mari kita angkat sebuah pujian, Manis Kau Dengar. Bapak Ibu, mari kita memuji nama Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kita akan bersatu di dalam doa syukur dan juga untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, tiada putus-putusnya kami senantiasa mengucap syukur akan segala kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga hari ini kami diperjumpakan kembali dalam kebaktian rumah tangga di rumah kami masing-masing. Kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, segenap diri kami saat ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah kiranya Roh Kudus yang akan memberi kami hikmat untuk dapat memahami firman-Mu dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada saat ini yaitu dari 2 Korintus. Sekali lagi 2 Korintus pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 13. 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Kalau sudah kita mendapatkannya, saya akan membaca ayat yang ke-11 dan Bu Pendeta Ana nanti ayat yang ke-12 dan ke-13. Kita bersama-sama menyimaknya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian pembacaan Alkitab kita pada kesempatan ini. Selamat malam, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya Pak? Sehat-sehat, luar biasa. Ya. Luar biasa ya. Itu harapan kami semua bersama ya. Walaupun sudah rindu ya Pak ya. Pastinya untuk seperti ketemu itu. dalam bentuk persekutuan bersama-sama ya. Ya. Tapi tetap kita harus bersabar, menahan diri. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa memulai ya kebaktian rumah tangga. Ya. Per wilayah lagi ya, Ya. per sektor lagi, baik di GKP Immanuel Karawang maupun di pos kebaktian ya. Pak Agus nih Ya. bicara-bicara nih, kalau misalnya saat-saat ini kita tidak boleh salaman begini ya Pak ya. Ya, belum. Salamnya namaste. Namaste masih. Mungkin ya. akan terus ke depan dalam bentuk namaste ya. Ya. Jadi rupanya pengucapan salam ini juga bukan hanya terjadi sekarang ya Pak ya. Ya, betul. Di dalam pembacaan Alkitab kita dikemukakan di situ bagaimana Rasul Paulus juga menyapa jemaat yang ada di Korintus dengan Ucapan salam. ucapan salam ya. Diucapkan salam di situ bagaimana mereka diharapkan untuk senantiasa bersukacita dan mengusahakan supaya sempurna. Ya. Ya, tema malam ini Ya. adalah Tegak dalam iman. Ini yang akan kita kupas ya Bu ya. Ya. Tegak dalam iman, kemudian hidup dalam damai sejahtera, dan yang ketiga lakukan kebenaran. Nah, mungkin supaya mempersingkat waktu juga ya Bu ya, kita akan coba mengupas terlebih dahulu tentang tegak dalam iman. Nah, kira-kira begini Bu ya. Tegak dalam iman itu berarti ada kalanya dalam hidup kita itu kita mengalami situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Ya. Gini. Nah, berarti kan ada kalanya dalam kehidupan keberimanan kita mendapatkan sebuah peristiwa di mana iman kita mungkin digoncang ya Bu ya. Iman kita tergoncang ya. Dan di situ bagaimana kita harus tetap memiliki pijakan yang kuat agar iman kita itu tetap tegak. Kokoh ya. gitu ya. Ya. Karena bisa saja yang menyebabkan kita tidak tegak ya, tergoncang itu karena penderitaan Bisa ya Pak karena ya. penderitaan. Ya kalau
yang disampaikan oleh Rasul Rasul Paulus Paulus. kepada jemaat di Korintus gitu. Karena mereka juga sebagai persekutuan umat Tuhan Ya, kadang-kadang menghadapi tantangan sehubungan dengan identitas baru mereka mereka ya sebagai orang sebagai yang pengikut percaya kepada Kristus. Tuhan. Bisa juga karena penderitaan ya Pak ya, karena Sakit karena Bu, karena tantangan. sakit ya. Bisa karena sakit Oh, ya. gitu ya. Nah, ini dalam korelasi kehidupan kita saat ini ya, Ya. relevansinya pandemi COVID yang Bisa. berkepanjangan juga bisa menyebabkan seseorang goncang imannya ya, imannya, tidak gitu tegak ya. lagi Ya. gitu ya. Ini yang harus kita hindarkan ya. Ini menarik sekali Pak Pendeta ini di dalam pembacaan Alkitab kita bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus supaya mereka senantiasa sehati sepikir. Jadi Ya. kalau ada yang dalam pergumulan dikuatkan gitu ya Pak ya, dinasihati satu dengan yang lain, hidup dalam damai sejahtera, kemudian di dalamnya pasti ada damai sejahtera Tuhan juga yang menyertai. Ya, Jadi betul. damai sejahtera dari Tuhan itu mewujud dalam kehidupan di tengah persekutuan, kemudian mereka terpanggil untuk mengusahakan hidup dalam sukacita. Iya. Ya. Nah, jadi memang tidak mudah juga ya hidup dalam damai sejahtera ya dalam kupasan tema kita pada kesempatan saat ini. Bahwa bagaimana sih kita memiliki damai sejahtera sedangkan ya yang namanya relasi ya Bu ya. Relasi dengan sesama ya dengan orang lain. Ya dalam peribahasa kan ya gelas oge cenanya lamun aya dina baskom sok pake trok cenah gitu ya. Ya maksudnya gelas yang ada dalam sebuah baskom gitu ya, itu juga mau tidak mau bisa berbenturan, bergesekan. Nah, apalagi dengan sesama manusia. Nah, gitu ya. Ini pasti juga Rasul Paulus memahami betul kalau kita lihat di jemaat Korintus ya Bu ya, selain penderitaan-penderitaan yang diungkapkan tadi itu juga sempat muncul adanya konflik di antara satu dengan yang lain gitu ya. Apalagi karunia mereka ada yang berbeda-beda. Berbeda-beda, Ya. nah bisa bergesekan. Nah dalam situasi seperti itu Paulus ingin menegaskan kembali dalam ucapan salam di bagian yang terakhir ini dalam surat 2 Korintus ini supaya jemaat tetap bisa mengalami damai sejahtera di tengah-tengah relasi yang mungkin sempat mengalami rusak ya berbenturan di antara satu dengan yang lain ini. Dan pastinya itu tidak mudah gitu ya. Tetapi bagaimanapun juga Rasul Paulus mengangkat bahwa kita itu tetap harus memiliki damai sejahtera dan sumber damai sejahtera itu sekali lagi didasarkan pada Kristus ya yang akan memampukan dan menolong kita supaya mampu tadi membangun membina relasi di antara satu dengan yang lain. Ya, itu Bu yang kedua tuh. Iya. Kalau masalah gesekan ya Pak ya. Gak usah dalam lingkup yang besar. Ya. Di tengah keluarga kita saja, Betul. yang lingkup kecil kadang-kadang orang tua sama anak tidak selalu sepaham ya. Kadang beda pendapat. Bisa Suami terjadi. istri kadang beda pendapat, beda keinginan, beda harapan gitu ya. Bisa. Tapi bukan berarti bahwa karena beda pendapat kemudian tidak lagi memelihara damai sejahtera. Ya, tidak lagi bisa sehati sepikir. Tidak sehati sepikir. Seiring sejalan kemudian kehidupan rumah tangga berantakan hanya karena beda pendapat, ya. Kalau ada damai sejahtera Tuhan, maka sesulit apapun untuk mencari kata sepakat, ketika masing-masing pribadi merendahkan diri, maka bisa ketemu, ya Pak ya, betul. solusi atau jalan keluar terbaik. Karena yang harus dikedepankan itu bukan keinginan pribadi-pribadi, tetapi bagaimana yang mengikat mereka, yaitu satu di dalam Tuhan, sehingga tadi ya tegak dalam iman, kemudian selalu mengusahakan damai sejahtera, dan yang lebih penting adalah juga melakukan kebenaran. Ya, ini yang poin yang ketiga ya dalam topik kita, tema kita pada kebaktian ini. Bagaimana kita harus bisa melakukan kebenaran. Melakukannya seperti apa? Tadi diungkapkan gitu ya, bahwa umumnya kan kalau kita ya berbicara tentang pengajaran Tuhan Yesus, secara manusiawinya kadang-kadang kita merasa bahwa kok bagaimana sih? Misalnya kan Tuhan Yesus mengajarkan misalnya kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang membencimu. Secara manusia kan nggak mumkin ya. Umumnya kan orang ya kalau dia udah nyakitin saya ya udah
Ya gitu Bu ya. Ya, Putus kalau saja hubungan, tapi Tuhan Yesus mengatakan enggak begitu Iya. gitu. kalau yang dikedepankan itu adalah perasaan pribadi, egoisme, itu tidak Tidak bisa. akan bisa. Untuk belajar mengasihi musuh, ya Ya. Pak ya, mendoakan, Ya. apalagi ya, mengasihi orang yang sudah menyakiti kita. Tapi kalau yang kita kedepankan adalah kehendak Tuhan, maka sesulit apapun kalau kita mau belajar pasti bisa. Gak ada yang mustahil kan? Ya. Bagi Tuhan, gitu ya Pak ya? Ya, ya. Jadi kalau menyimak dari apa yang disampaikan Paulus ini di pesan suratnya yang terakhir kepada jemaat Korintus ini sebenarnya juga gitu ya memberikan sebuah pengingatan yang sangat penting untuk 3 hal tadi yang sudah kita kupas ya Bu ya, berkaitan dengan tegak dalam iman ya, bahwa realitas hidup kita itu pasti akan ada persoalan, akan ada masalah yang kita hadapi, tetapi dalam situasi itu kita harus punya iman yang kuat, meyakini pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Yang tadi juga Ibu bilang, bagaimana juga kita di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah relasi yang tidak mudah di antara satu dengan yang lain, kiranya kita tetap memiliki damai sejahtera. Bagaimana di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah situasi yang sulit, kita tetap memperoleh damai sejahtera. Dan tadi sudah dikatakan kuncinya adalah damai sejahtera itu hanya ada bersama dengan Tuhan tadi ya. Dan yang ketiga, lakukan kebenaran. Nah, kebenarannya seperti apa? Itu tadi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang membencimu, sehati sepikir gitu ya. Itu yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita pada saat ini. Ya, di tengah situasi ya sosial dan physical distancing saat ini, menarik sekali kalau kita menyimak apa yang disampaikan. Bagaimana Rasul Paulus juga memberi salam Pak kepada yang lain, dan dikatakan cium yang kudus. Artinya ialah bahwa silaturahmi tetap dijaga sebagai bagian dari hidup dalam damai sejahtera, gitu ya Pak ya. Mungkin dalam situasi pandemi COVID yang masih kita alami, bukan berarti bahwa kita tidak bisa saling menyapa, tidak bisa hidup dalam sejahtera. Kita bisa tetap memperhatikan. Sekarang udah canggih ya Pak ya. Menanyakan kabar, itu hal-hal sepele, tapi mungkin bagi orang lain, tumben ya ini menyapa saya, berarti ada perhatian tersendiri. Itu yang terus kita kembangkan dalam kehidupan bersama. Ya, dengan harapan bahwa di tengah berbagai tantangan, kita tetap tadi sesuai dengan tema ya Pak, kita bisa tegak dalam iman, hidup dalam damai sejahtera, dan senantiasa melakukan kebenaran. Tuhan memberkati. Amin. Dalam segala keberadaan kita tetap belajar untuk mengucap syukur. Oleh karena itu, kita diberi kesempatan untuk menghimpunkan persembahan kita sambil mendengar firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sementara kita menghimpunkan persembahan, kita iringi dengan pujian, ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Kita akan menaikkan doa persembahan sekaligus dengan doa syafaat, dan mari kita
bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama, mengingatkan kami untuk tegak dalam iman, hidup dalam damai sejahtera dan melakukan kebenaran. Kendati pun tidak mudah bagi kami karena ada tantangan yang kadang-kadang menggoda kami untuk melanggar firman Tuhan. Namun atas pengingatan firman-Mu pada kesempatan malam hari ini, biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melakukan dan menaatinya dengan penuh sukacita. Kami juga sudah menghimpunkan persembahan ya Tuhan. Kuduskanlah persembahan kami supaya dapat dikelola dengan baik, dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab, dan dikembangkan untuk pelayanan bagi hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Ajarkan pada kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Kami juga saat ini mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang masih menjalani sekolahnya di rumah ya Tuhan, tetap belajar di rumah, didampingi oleh orang tua, kiranya orang tua juga diberikan kesabaran untuk mengajari putra-putrinya. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga mau menjamah serta menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk yang sedang dalam pergumulan, kiranya mereka akan tetap berpaut pada Kristus, tidak menjadi putus asa, bahkan selalu mengandalkan Engkau di tengah pergumulannya. Bagi saudara-saudara kami yang terpaksa harus bekerja di rumah, bahkan ada yang dirumahkan ya Tuhan, ada yang kehilangan pekerjaan, kiranya Tuhan juga akan memberikan jalan keluar terbaik bagi mereka. Bahkan ajarkan pada kami untuk menaruh kepedulian terhadap sesama kami yang membutuhkan pertolongan, sebagaimana Tuhan juga sudah menolong kami terlebih dahulu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu dimanapun berada. Kiranya di tengah situasi pandemi COVID ini, Tuhan memakai komisi, memakai majelis jemaat, pendeta, para gembala yang melayani, sehingga dengan kekuatan dari Tuhan dimampukan untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan juga tetap menilik mereka. Bahkan ya Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja di bidang medis dan mereka harus memberikan pelayanan terhadap saudara-saudara termasuk pada pasien COVID-19. Kiranya Tuhan melindungi saudara-saudara kami, para medis, dokter, staf rumah sakit, sehingga dalam pelayanan yang dilakukan, mereka melakukannya dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan di bidang pendidikan di gereja kami yang dikelola oleh YBPK ya Tuhan. Demikian pula rumah sakit yang ada di Gereja Kristen Pasundan, bawah naungan Yayasan Badan Rumah Sakit YKP, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati seluruh pelayanan yang dilakukan. Kami berdoa seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya Tuhan untuk mengatasi pandemi COVID ini. Kiranya masyarakat juga dapat bekerja sama dengan pemerintahan baik setempat maupun pemerintahan pusat ya Tuhan, supaya kami dapat memulai kembali tatanan kehidupan baru sebagaimana harapan kami bersama. Inilah harap dan doa kami ya Tuhan, yang kami bawakan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengan sukacita mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian pelayanan kebaktian rumah tangga online dari kami. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap menjaga kesehatan. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Tuhan memberkati.